Halo semuanya, hari ini aku mau sharing, semoga sharing ini bisa memberkati setiap teman-teman, lebih ke kesaksian lah. Jadi sekitar 1 bulan yang lalu Pastor Berry berkhotbah tentang yang namanya pilihan kita adalah sebuah bentuk dari iman kita. Setiap hari punya yang namanya banyak pilihan dalam hidup kita. Kita bisa memilih untuk mengucap syukur atau sebaliknya. Kita bisa memilih untuk yang namanya bersuka cita atau di opposite. We have a lot of option dalam hidup setiap kita, dan free will kita adalah kita bisa memilih, dan pilihan kita adalah bentuk dari iman kita. Gembala saya berkata bahwa jangan sampai setiap kita itu take it for granted dengan apa yang ada dalam hidup kita, apa yang sudah ada dalam hidup kita. Kita berpikir kita ada hari ini bukan karena campur tangan Tuhan. Jangan sampai kita jadi anak-anak Tuhan yang melupa diri bahwa setiap kita hari ini ada, walaupun mungkin hari ini kita masih facing banyak struggle atau apapun itu, kita harus tahu bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, memelihara kita, memagari setiap kita, dan melindungi setiap kita. Pastor Berry berkata bahwa mungkin mudah buat kita sebagai anak-anak Tuhan ataupun setiap kita secara person, human gitu ya, naturally untuk mengucap syukur ketika everything adalah semuanya baik. Mungkin itu adalah mudah. Tapi bagaimana kalau sebaliknya, nggak ada hal mudah, nggak ada hal baik yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin untuk yang namanya mengucap syukur itu adalah hal yang sulit. Tapi balik lagi, pilihan kita adalah bentuk iman kita. Mungkin kalau misalnya hari ini kita lagi mengalami yang namanya mencari kerja ataupun kita lagi kesulitan finansial atau apapun problem yang mungkin hari ini kita hadapi, apa respon kita, apa pilihan kita yang kita ambil, itu akan menjadi sebuah bentuk iman kita. Jadi aku mau kesaksian, mungkin almost a year, hampir 1 tahun ini aku sudah bekerja di suatu perusahaan. Tapi sebelum aku bekerja di tempat ini, ketika pekerjaanku itu lagi not going well gitu ya, aku punya bisnis dan tidak berjalan baik, dan aku harus memilih untuk yang namanya bekerja. At that moment aku punya banyak pilihan, apakah aku mau ibaratnya fokus untuk yang namanya cari kerja dan gak mau berkomunitas, gak mau yang namanya ke gereja atau apapun, gak mau yang mungkin banyak lah, setiap kita punya opsi. Mungkin dengan alasan gak mau ke gereja karena ya gak ada ongkos, harus hemat. Kita punya banyak pilihan dalam hidup setiap kita atau apapun itu. Tapi hari itu saya belajar dari gembala saya, Pastor Berry, dari setiap leader yang ada dalam hidup saya, untuk yang namanya terus punya kesetiaan dalam hal kecil. Mungkin dari hal ketika kita datang di dalam doa, ketika kita datang di dalam komsel, ketika kita datang dalam ibadah, itu adalah salah satu pilihan yang menunjukkan bentuk iman kita. Dan hari itu ketika aku dalam beberapa minggu atau beberapa bulan bawa dalam doa untuk pekerjaan, hari itu di komsel marketplace. Jadi ketika sebelum mulai hari itu, hostnya tuh bilang untuk yang namanya saling mendoakan satu sama lain. Dan hari itu yang biasanya dengan cewek dengan cewek, cowok dengan cowok gitu ya. Nah hari itu ada cici yang aku kenal di gereja itu, kita jadinya nanya lah, saling tanya mau didoain apa dan gimana gitu. Dan aku yang pertama berkata, Ci tolong dong doain supaya aku bisa dapat pekerjaan. Dan lucunya sebelum doa itu dimulai, Cici ini juga lagi kerja di suatu perusahaan yang sedang mencari orang gitu, orang yang buka lowongan lah lebih tepatnya untuk bekerja di dalam timnya. It's apa ya, I think itulah kasih Tuhan. Ketika hari itu aku memilih untuk yang namanya terus mengucap syukur, walaupun hari itu lagi mengalami hal yang gak mudah untuk mencari pekerjaan dan finance lagi gak baik, tapi tetap memilih untuk bersuka, untuk yang namanya mengucap syukur, untuk terus datang ke dalam komunitas, komsel, untuk datang ke gereja. Ternyata Tuhan menjawab doa yang mungkin hari itu belum didoakan, tapi Tuhan sudah jawab. Dan hari itu Cici langsung bilang, pas banget, aku juga lagi cari satu orang untuk masuk ke dalam timku. Dan ya shortcut story, aku bekerja bareng, dan hari ini udah hampir 1 tahun, almost a year aku bekerja di tempat ini. Dan I think itulah cara Tuhan di dalam hidup setiap kita.
Kalau hari ini kita punya pilihan, mau nggak kita memilih untuk yang namanya the good things yang kita pilih. Ketika kita mungkin hari ini ngalamin struggle atau apapun, mungkin kita bisa choose untuk yang namanya bersungut-sungut, untuk yang namanya memilih untuk yang keep the sorrow ataupun apapun itu. Tapi mau nggak kita memilih untuk bersuka cita? Mau nggak kita memilih bentuk iman yang menyenangkan hati Tuhan, yang datang dengan ketaatan, yang datang dengan sukacita, yang datang dengan ucapan syukur, yang datang dengan ke Tuhan itu dengan ya yang membuat Tuhan senang gitu. Nah, sebelum aku mengakhiri video ini, I wanna pray for you buat setiap teman-teman yang mungkin mendengar video ini sampai akhir. Let me pray for you. Tuhan, aku berdoa buat anakmu yang kau kasihi, yang kau tahu Tuhan apa struggle yang ada dalam hidup anakmu Tuhan. Bapa, biarkan apa yang menjadi kerinduan hatinya, apa yang menjadi doanya, Engkau Tuhan sendiri yang tahu kapan waktu terbaik untuk Engkau memberikan setiap doa-doa itu, jawaban-jawaban doa itu Tuhan. Tapi biarkan lebih daripada itu, biarkan Engkau Tuhan sendiri yang tahu berkat yang dari hatimu, setiap ketetapan yang dari hatimu yang Kau sediakan bagi setiap hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan. Aku berdoa untuk setiap teman-teman yang mungkin menonton video ini, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, penjagaanmu, kasih-Mu itu tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Karena Engkau Tuhan Allah yang selalu pursue setiap kami, anak-anakmu. Engkau adalah Tuhan yang meninggalkan 99 domba untuk mencari setiap kami yang terhilang. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih karena Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Biarkan ketika kami melewati apapun, kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri. Dan kami mau belajar untuk percaya dan mau memilih semua dalam bentuk iman yang menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah selesai berdoa. Biarkan doa ini dapat menyenangkan hatimu dan dapat memberkati setiap anak-anakmu yang mendengarkan doa ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Terima kasih buat setiap teman-teman yang sudah mendengar video ini. I hope Tuhan yang sama juga bekerja di dalam hidup setiap teman-teman. Jangan pernah menyerah untuk yang namanya berdoa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar, dan percaya deh teman-teman, setiap doa, setiap tangisan, setiap iman, setiap jeritan kita gak pernah sia-sia. Karena Tuhan kita itu hidup. Terima kasih. God bless.